Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Prayogo Ompong alias BP Pong. Saya ingin memperkenalkan profesi saya. Salah satunya adalah saya driver online dari salah satu aplikasi Lalamove. Itu yang salah satunya. Yang kedua, saya juga pengrajin bantal guling yang berbahan dasar memory foam. Oke, pemirsa. Dan bahan dasar yang belum sempat kebikin ini saya tunjukkan ke pemirsa. Ini bukti dari salah satu profesi saya. Ini bahan dasar bantal memory foam lapisannya, dan ini untuk gilingan buat isian dalamannya bantal memory foam. Selanjutnya saya ingin memberitahu kepada pemirsa, di dalam kamar ini juga ada bantal yang sudah dibikin tapi belum sempat di coverin. Sebagian ada juga yang sudah di coverin, ada berapa piece doang, ada 3 bantal dan guling, bantal 2, guling 1. Nah, ini salah satu profesi saya. Dan berikutnya profesi saya apa ya, boleh dikatakan saya mediator jual beli tanah alias calo jual beli tanah. Yang mau cari tempat tinggal, yang mau cari tanah, yang mau ikut investasi tanah, silahkan hubungi saya. Nah, sebelumnya inti dari video saya itu sebenarnya bukan ini. Ini saya hanya menggarisbawahi karena saya tidak ada kaitannya dengan yang akan saya sebutkan nanti. Semua yang nggak ada kaitannya, saudara, nggak ada ikatan saudara, nggak ada saya pengacara atau saya anggota kepolisian atau apa dan bla 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 bla, nggak ada kaitan sama sekali. Saya ingin berkomen tentang pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Mau mengomentari Ferdi Sambo CS dan Brigadir J. Untuk sementara kemarin, sebelum saya dengar kesaksian dari salah satu orang, pacarnya Brigadir J, menurut pengakuan beliau di salah satu stasiun TV semalam. Sebelum mendengarkan itu saya berapi-api, saya tersulut emosi, bahkan saya sampai punya pikiran, saya kalau ada yang membayar 1 miliar, ada yang meminjamkan saya senjata api, akan saya pecahkan kepala seorang Sambo, PC, dan Kuatmaruf. Sebelumnya saya mendengarkan kesaksian orang tua korban Joshua dan pacarnya Joshua. Ini saya pengen mengupas dari kesaksian pacarnya Joshua, yang beliau bilang semalam, bilangnya Joshua semasa hidupnya bilang ke pacarnya bahwa
saya dituduh sama ibu, saya menyakiti ibu dan adik, carilah laki-laki lain. Itu saya mengutip dari bahasa itu, saya sudah bisa sedikit menyimpulkan dengan kacamata batin saya. Walaupun saya orang awam, saya orang goblok, saya bukan siapa-siapanya, bukan siapa-siapa maksud saya sedikit bisa menyimpulkan. Oke, kita flashback ke masa hidupnya Joshua. Seandainya Joshua itu masih hidup, terus dia bicara seperti itu, seharusnya kita harus bisa mikir. Bisa mikirnya apa? Bisa mikirnya kok kenapa Joshua harus bilang seperti itu ke pacarnya. Kalau feeling saya ya, saya lihat dari kacamata batin saya, itu bisa Joshua itu ada indikasi melakukan sesuatu ke PC. Itu menurut feeling saya, menurut analisa saya. Saya tidak ada apa-apa dengan keluarga Joshua, tidak ada apa-apa dengan keluarga Ferdy Sambo CS, sama sekali nggak ada apa-apa. Dan saya juga bukan penasihat hukumnya beliau, dan juga bukan hakimnya, bukan apa itu namanya ya, penasihat hukumnya. Itu aja. Setelah itu saya mendengarkan kata-kata yang dilontarkan dari Joshua ke pacarnya. Itu saya udah berubah drastis. Yang tadinya api yang di dalam tubuh saya itu 900 derajat tinggal 45 derajat. Ya intinya saya BP Pong, rakyat Indonesia yang mencari keadilan, tolong dicari seadil-adilnya, digali masalah ini biar jangan memberatkan seseorang. Memang saya akuin membunuh orang, main hakim sendiri itu sudah pasti salah. Dari agama apapun itu tidak membenarkan. Dari manapun, bahkan polisi pun menyarankan jangan suka main hakim sendiri. Tapi ini malah lebih main hakim sendiri, malah justru membunuh. Itu yang saya salahkan. Tapi kembali lagi di awal lagi, pepatah bilang nggak ada api juga nggak bakalan ada asap. Nah itulah kembali kita ke Ferdy Sambo. Nggak mungkin ujuk-ujuk seorang Sambo membunuh Brigadir J tanpa ada alasan suatu apapun. Nah itu sebenarnya kita itu udah dikasih titik terang sama jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh pacarnya Sambo tadi malam di salah satu stasiun TV. Itu harus digali. Itu sudah ada titik terang sebenarnya itu, kalau bapak-bapak yang terhormat itu bisa menganalisa. Saya aja yang orang bodoh, yang orang nggak tahu tentang hukum, yang nggak tahu tentang apa, saya sedikit bisa menganalisa tentang bahasa yang dilontarkan almarhum Joshua ke pacarnya. Coba bayangkan, kalau seandainya Joshua itu masih hidup, pikirannya dia pasti begini, Dek, kamu
jangan deketi saya, kamu carilah laki-laki lain. Itu sudah bisa disimpulkan harusnya. Itu bahwa dia itu udah ternoda, dia udah kotor dengan kelakuan dia, kemungkinan ya untuk berusaha kemungkinan itu kalau menurut analisa saya udah berusaha untuk menodai Putri Chandrawati dan kemungkinan ditolak, walaupun dia seorang senior. Putri Chandrawati seorang berpangkat, pangkatnya suaminya itu di atasnya dia, tapi kalau namanya orang nafsu kan nggak mikir pangkat ataupun umur. Itulah yang dinamakan cinta buta, nggak memikirkan usia, nggak memikirkan pangkat. Kalau sudah nafsu ke bawah setan, itulah perbuatan bejat pasti akan timbul kalau jiwanya udah dikuasain setan. Nah, sebenarnya saya sendiri pun juga percaya nggak percaya semua itu yang terjadi, tapi karena semua udah terjadi ya, mau bilang apa, dan kesaksian itu didengarkan dengan satu orang saja, sepihak saja, karena yang satunya sudah jadi korban pembunuhan, udah meninggal, jadi susah untuk digalinya. Entah itu benar atau tidak kesaksian mereka, kesaksian Sambo CS, Ferdi Sambo CS, itu coba tolong digali yang sebenar-benarnya, diadili yang seadil-adilnya. Coba bapak-bapak yang terhormat, bapak polisi, bapak hakim, bapak jaksa penuntut umum, dan bapak-bapak pengacara, penasihat hukumnya, tolong dikutip dari bahasa adik, jangan deketi saya, adik cari laki-laki lain. Itu coba tolong digali itu, biar nggak melebar kemana-mana, karena semua polisi sekarang yang perwira tinggi, yang pangkatnya ecek-ecek pun juga sudah kena imbasnya dari keegoisan Ferdi Sambo ini. Coba kalau misalnya dia nggak ambil keputusan seperti itu, main hakim sendiri, ya kemungkinan bisa dipenjarakan atau bisa dicopot jabatannya. Kalau memang seorang Brigadir J itu bersalah, mungkin bisa perlakukan seperti itu. Dia toh pasti udah malu sendiri. Itu kemungkinan bisa jadi panutan rakyat Indonesia, Ferdi Sambo ini. Tapi kalau seandainya Ferdi Sambo main hakim sendiri, main bunuh aja, berarti Ferdi Sambo ini biar bagaimanapun tetap salah. Tapi kesalahannya itu tadi karena tersulut emosi mendengar cerita dari istrinya atau seperti apa sendiri, saya sendiri juga kurang tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya nggak ada niat apa-apa. Saya BP POM, rakyat Indonesia yang mencari keadilan. Saya sambil menunggu orderan masuk, karena saya sudah menghidupkan aplikasi Lalamove di rumah saja. Ini aplikasi Lalamove. Karena itu jadi nggak kelihatan tuh sedikit tuh. Aplikasi Lalamove itu saya menunggu orderan masuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke pemirsa. Nanti akan saya sambung lagi di episode berikutnya. Tunggu video-video saya lagi ya pemirsa. Mungkin nanti dari kabar-kabar yang lebih
menarik lagi. Cukup sekian dari saya, dari BP POM, rakyat Indonesia yang mencari keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.